Buya Hamka dipitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Hari berganti musim berubah. 4 tahun dalam penjara. Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu, hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya. Apa kata Buya? Wa ang kurang aja, apa ang kurang aja, ama ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayat. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain? Tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau masjid kita dinodai, agama kita diejek, ulama dicaci maki, tidak marah, maka Allah akan marah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau mulutmu diam menengok kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Munawwarah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Malam ini acara kita adalah apa acara kita nih? Hah? Kajian. Nanti orang halal bihalal, pokoknya tidak ada ditulis halal bihalal. Malam ini kajian kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Karena banyak jamaah ini bertanya, Ustaz Abdul Somad, apa tanda orang dapat Lailatul Qadar? Apa tanda orang puasanya diterima? Apa tanda orang apakah kita dapat? Malam inilah kita kaji insyaallah. Sifat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, yang lulus dari madrasah Ramadan, sifatnya yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bersedekah waktu sempit maupun waktu lapang. Dan insyaallah jamaah Masjid Al-Munawwarah lulus untuk yang nomor 1 ini insyaallah. Karena tadi waktu saya mau masuk parkir, saya dengar suara Ustadz Al-Nob mengatakan ada jamaah, kata dia menyumbang 500 juta, kata Ustadz Al-Nob. Hah? Ada rencana. Hah? Ada yang rencana. Rencana. Itulah. Mudah-mudahan rencana tercapai insyaallah. Amin. Alladzina yunfiquna fis sarra, mampu bersedekah waktu lapang, wadharra, maupun waktu sempit. Kenapa orang yang Ramadannya berhasil itu sifat yang pertama bersedekah? Karena mampu melawan hawa nafsu 30 petang lamanya. Ketika siang Ramadan rasanya air sungai Siak itu mau diminum semuanya, macam teh tarik dari jembatan Leton. Menengok lampu merah pun macam semangka, semuanya mau ditelan. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk dua teguk air, masuk korma, kata Nabi ganjil 1, 3, 5. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sesuai dengan sunnah Nabi udah masuk 1, 3, 5. 3 biji, 3 kotak masuk. Maka tahulah dia hakikat hawa nafsu. Mana nasi yang tinggi membumbung dipersiapkan tadi? Ternyata nafsu itu hanya di mata saja. Makanya orang tua-tua kita dulu mengatakan, kok nafsu mata. Nafsu mata itu maksudnya waktu ditengok semua dibeli. Bapak-bapak kalau sudah keluar rumah jam 6 sore semua dia beli. Begitu sampai pulang ke rumah dimakan satu yang lain. Antarkan ke rumah anak yatim, antarkan ke fakir miskin. Bersedekah itu jam 6 sore, bukan bersedekah jam 10 malam daripada busuk, daripada basi. Kalau dia lewat di tenggorokan kita jam 6.25 saat azan maghrib berkumandang, maka lewat di tenggorokan leher anak yatim, fakir miskin dan duafa juga jam yang sama. Karena leher mereka juga sama dengan leher kita. Begitulah nilai orang yang lulus dari madrasah Ramadan. Malam ini nampaknya saya sedang berceramah, tapi sesungguhnya saya sedang menceramahi diri saya. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hanya menceramahi orang di bulan suci Ramadan. Tiap malam kau katakan la'allakum tattaqun. Apa sifat orang bertakwa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bersedekah waktu lapang dan sempit. Kalau ditunggu lapang tak akan pernah lapang. Aku nantilah bersedekah menunggu anakku tamat sekolah. Anak kau udah tamat sekolah, biaya makin tinggi, sekarang kuliah. Nantilah kalau anak sudah tamat kuliah, tak juga bisa bersedekah. Kenapa? Menabung anak mau nikah. Nantilah kalau anak sudah nikah, begitu anak sudah nikah tak juga bersedekah. Kenapa?
menantu sudah hamil mau melahirkan takut sesar. Nantilah kalau cucu sudah lahir, begitu cucu lahir tak juga bersedekah. Kenapa? Mau masuk TK biayanya mahal. Sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan di waktu sempit, luang-luangkan di waktu kosong lapang. Disitulah dapat derajat orang yang bertakwa. Tapi baru 1/6. Karena sifat yang mau kita bahas malam ini 6 sifat orang yang bertakwa. Satu sifat 10 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Habis 6 sifat nih selesai, baru kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan pertanyaan yang masuk sesuai dengan tema malam ini, sifat-sifat orang yang bertakwa. Evaluasi diri, apakah kita sudah termasuk orang yang berhasil di Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berhasil di Ramadan insyaallah. Amin. Saya ke masjid ini tausiah, jadwal subuh pernah, jadwal maghrib ke isya banyak, tak ingat-ingat lagi saking banyaknya. Tapi rasanya sepanjang saya tausiah di Masjid Al-Munawwarah Jalan Garuda ini, malam nilai yang paling ramai. Menengok tendanya di luar, saya sangka ada nikah massal tadi. Luar biasa. Itulah makanya sifat yang pertama ini dibahas sodakoh. Karena insya Allah kalau dikumpulkan sodakoh orang malam ini, selesailah asrama dan kelas di pesantren Nurul Azhar Simpang Bingung. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Sampai Simpang Bingung, belok kiri, sebelum TPU Kopit ada pesantren Nurul Azhar, tanah wakaf Pak Edward Sanger. Lalu kemudian dibangunlah di sana rumah guru, dibangun asrama, anak-anak sudah 2 angkatan, gratis semuanya. Orang Riau, orang Pekanbaru yang tak tahu, nanti ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Orang Riau kemanapun dia pergi, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Papua, tak ditanya orang yang lain-lain. Dari mana? Dari Riau. Kenal Ustaz Somad? Kenal. Pernah jumpa? Tidak. Islam kau? Ada salah satu sekda kabupaten di Riau. Tak boleh sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar internasional di Jepang, duduk di samping rektor Universitas Hasanuddin Makassar. Dari mana Pak? Dari Riau. Oh, kenal Ustaz Somad? Mau jawab tak kenal, malu. Jawab kenal. Kenal. Pernah jumpa? Ada. Dibukakan rektor nih lah, ditunjukkannya ceramah. Saya ceramah Ustaz itu terus saya tonton ini. Begitu balik dari Jepang, langsung mengundang saya. Ustaz Somad, kita harus pengajian ini begini begono, begini begono. Saya bilang aku udah bertahun-tahun kemari, semana aja. Nanti saudaraku dimanapun berada, mengantar anak sekolah, ditanya orang, Ustaz Somad buat pesantren gratis katanya di Riau. Entah, aku tak tahu. Itu yang dijelaskan Ustaz Al-Nob tadi. Sebelum TPU Kopit ada namanya pesantren Nurul Azhar gratis. Bagi siapa yang mau ke YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau udah ke TPU jangan singgah lagi. Kami tidak menerima hantu. Yang kami terima orang hidup saja. Oh, itu pesantren Ustaz Somad? Bukan. Itu milik yayasan. Yayasannya Pusna Ustaz Somad? Bukan. Yayasan itu 4 unsur. Alumni IAIN Sultan Syarif Qasim 96. Karena saya angkatan 96. Tak tamat. Yang kedua, alumni Al-Azhar. Yang ketiga, dermawan-dermawan, relawan-relawan
yang sejak Abdul Somad pulang ke Pekanbaru Riau 2008, berjuang tunggang langgang masuk ke Talang Mama, sampai hari ini setia dan hidup sehat walafiat, ikut berjuang bersama tim UAS 4 kelompok 35 orang. Tanda tangan kalau kami mati tidak diwariskan ke anak kami, tidak diwariskan ke keluarga ahli waris kami. Fakta integritas ini milik umat, balik kepada umat. Alhamdulillah dikumpulkan ketua. Nama ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu bahasa Arab artinya duit emas. Sengaja dia diangkat karena duit emasnya banyak, supaya dia tak korupsi, supaya dia tak makan haram. Maka alhamdulillah berjalan berkat tim yang luar biasa anak-anak muda ini. Sejak tanggal 6 bulan 6 2020 sampai malam ini terkumpul 24 miliar. Tapi duit itu udah habis. Yang gara-gara 24 miliar udah keluar tadi 100 ribu, tak jadilah. Habis duit itu dibelikan ke beras, dikirimkan ke fakir miskin, dikirimkan ke guru agama di suku Talang Mama, dikirimkan ke guru agama ke Bagan Benio. Bagan Benio di tengah hutan belantara. Anak-anak cuma tamat SD. Datang kami ke sana seolah-olah kita balik ke tahun 70-an. Akhirnya dibuatkan kelas, akhirnya dibuatkan rumah guru. Gurunya dikirim ke sana, digaji 2 juta sebulan. Belajarlah anak-anak di sana. Menangis mereka menyambut kedatangan Ustadz Al-Nob. Kami pun menangis juga memikirkan cemana jalan pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan malam ini adalah menolong agama Allah. Orang-orang yang sudah mati itu nanti kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Semua jenazah mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kami dikasih hidup walaupun hanya semenit, sedetik, hidupkan kami ya Allah. Kalau ku hidupkan kau sedetik, kau mau apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa. Kalau kami hidup, kami mau apa pula bersolawat? Bersodakoh. Kami mau bersodakoh, kata dia. Kenapa orang-orang mati itu mau bersodakoh? Karena manfaat pahala sodakoh mengalir sejak mulai alam kubur, liang lahat, alam barzah sampai hari kiamat. Bayangkanlah 1, 2, 3 sak semen yang masuk ke Nurul Azhar, batu, kosen, pintu, kasur-kasur kemarin 3 truk saya tengok Ustaz Allah. 3 truk 72 kasur. Yang tak tahu kasur tilam sudah dikirimkan ke sana. Bayangkan anak-anak penghafal Quran tidur di atas tilam pagi, petang, siang, malam. Mereka akan tinggal di asrama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat tarawih kemarin saya di pesantren Nurul Azhar 20 rakaat tambah witir 23. Anak-anak itu yang menjadi imam. Kelas 1 SMP menjadi imam. Rekaman suaranya luar biasa. Bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Termasuk kajian kita malam ini direkam di Tabung Wakaf Umat. Semua hasil YouTube Tabung Wakaf Umat dari sejak awal sampai malam ini sampai besok pagi itu semuanya untuk wakaf lillahi ta'ala. Jadi kemarin waktu Ramadan kan iktikaf. Jadi waktu iktikaf banyaklah orang cemburu menengok. Kenapa Ustaz Somad iktikafnya di Duri? Kenapa jauh-jauh iktikaf ke Duri? Kenapa tidak di Pekanbaru? Saya bilang ini udah jadwal lama. Kami di Pekanbaru haus kajian itu ini. Lama-lama karena dia mendesak terus saya jawab. Orang Duri itu mengasih 150 juta. Habis itu baru itu diam. Aku bukan mata duitan. Aku tak ada mengambil seperak haram, tak ada ku ambil.
Habis semuanya untuk tabung wakaf umat, untuk anak-anak itu semuanya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini perlu juga aku jelaskan. Jangan sampai nanti, oh patut pecinya merah, hasil dari duit itu tadi. Bukan. Tanya Ustaz Al-Naf, itu ada. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Masjid Al-Munawwarah ini dari dulu sudah tak perlu lagi duit. Dari mulai atapnya, dinding yang memang udah cantik udah. Jadi kalau ada duit-duit tuh kirimkanlah ke Simpang Bingung. Dulu bingung orang di Simpang Bingung tuh mau belok kemana. Sekarang udah kita arahkan, belok ke kiri. Nah, karena dari Simpang Bingung itu untuk mencari kebenaran 7 jam baru dapat. Simpang benar. Setelah simpang di ujung Tanjung, barulah jumpa simpang benar. Nah, sekarang yang bingung-bingung di Simpang Bingung, belok ke kiri. Masuk. Tengok Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tengok anak-anaknya. Tes Al-Quran. Maka inilah yang akan menolong setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu entah kapan kita mati. Saya mati, Ustaz Al-Naf mati. Banyak jamaah mengatakan, Ustaz janganlah terlalu pergi jauh-jauh, jadwal ceramah ini jangan banyak nanti Ustaz. Saya bilang antara aku sama kau memang kok tengok-tengok aku duluan. Maksudnya aku dulu mengiring jenazahmu. Semakin kita tahu mati, itulah makin semangat kita bersedekah. Kenapa? Karena duit yang dicari pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, semuanya tinggal. Yang kekal abadi menemani kita di liang lahat hanyalah sholat sunat pula katanya. Sholat sunat betul, sholawat betul, tapi judul kita ini sekarang sodako. Jangan belok-belokkan ke yang lain. Simpang bingung juga tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Apa maksud menahan air dalam kulit kambing? Zaman Nabi belum ada baskom, belum ada ember. Maka waktu memotong kurban, itu kulit kambing itu jangan sampai luka. Setelah kulit kambing tadi dibersihkan, dibuang lemaknya, dijemur, disama, diikat, dijahit untuk tempat air minum. Kalau nonton film koboi, itu tempat air minumnya dari kulit kambing. Orang Arab menyebutnya qirbah. Sampai di tempat kita namanya geriba. Tempat air minum dari kulit kambing. Sebagaimana air tak tumpah dari dalam kulit kambing, begitulah marah tak lepas dari mulut. Jadi sifat yang kedua orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Somad cerita tentang menahan amarah, tapi tadi malam dia ceramah marah-marah. Ini bukan marah, mikrofon nih mantap, suaranya menggelegar. Ini bukan marah. Jadi banyak orang tak bisa dia membedakan mana keras, mana tegas, mana mengamuk. Saya dari dulu ceramah memang begini bunyinya, menggelegar. Pulang saya tahun 2008 ke Pekanbaru. 2009 diangkat saya sebagai anggota tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau. Pak Auni Nur mengangkat. Jadi saya penasaran, saya tanya, kenapa saya diangkat jadi anggota sosialisasi Basnas Provinsi ini Pak? Karena suaranya kuat. Itu aja, tak ada yang lain. Nah, jadi dari dulu suara ini memang kuat. Nah, itu maka dipakai, tidak keras. Saya ini orang paling lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Akan kau lihat sutra di sana. Lebih lembut daripada kain sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Jawabannya so sweet. Jadi umat Islam ini mampu menahan amarah. Apa hubungannya dengan puasa? Karena di bulan puasa dia tidak marah.
Lakiku Pak Ustadz di bulan puasa marah-marah. Titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf, yang pula nanti kena somasi sama orang titel MM. Berkumpul semua orang MM menuntut Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mencaci makimu, mengajakmu kelahi waktu bulan puasa, maka katakanlah 2 kali, inni shaim, inni shaim. Aku puasa, aku puasa. Jago karate, ban hitam, diajak orang berkelahi, apa kata dia? Inni shaim, aku puasa. Berani kau sama aku? Aku puasa. Tapi habis berbuka kok katanya. Ada orang di Rokan Hulu, ban hitam, jago karate. Dia ketua masjid. Datang jamaah masjid tu ngajak dia berantem kelahi. Berani kau sama aku? Kata dia, aku tak mau marah, aku melawan. Terus apalah dapat bapak dengan menahan amarah itu? Malam itu Pak Ustadz, aku mimpi sholat di salah satu masjid, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ternyata amalan orang menahan marah ini. Dia tidak ulama, dia PNS, anggota dinas. Kalau saya ceramah ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, dialah yang menjemput pakai mobil, membawa ke sana, membawa kemari. Walaupun pangkatnya tinggi, tapi hatinya rendah. Jadi saya tanya, apalah yang membuat bapak bisa jumpa Nabi dalam mimpi? Kenapa Nabi menampakkan dirinya ke bapak? Bapak ulama? Tidak. Banyak zikir? Tak apalah banyak Pak Ustadz. Lalu apa? Pernah jamaah masjid itu menantang aku berantem, tak kulawan Pak Ustadz. Banyak juga sekarang orang ditantang tak melawan karena takut. Aku Pak Ustadz kalau aku mau melawan kemana? Kenapa tak kau lawan? Dia tentara Pak Ustadz. Kenapa tak kau lawan? Dia polisi Pak Ustadz. Pistolnya besi, pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sanggup melawan tapi dia tidak melawan karena dia takut kepada Allah, maka orang itu disebut sebagai wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Inilah keberhasilan Ramadan. Jadi malam ini kita tidak sedang menceramahi orang jamaah janganlah marah, enggak. Saya hanya bercerita saja, habis itu ukurlah diri sendiri. 6 poin yang kita bahas malam ini bukan untuk mengukur orang lain. Jangan sampai besok kita semuanya sudah punya alat meteran, kita pakai ukur orang lain semua. Kalau ku tengok-tengok dari ceramah Ustaz tadi malam, nampaknya tetanggaku itu belum lulus lagi Pak Ustaz. Oh salah. Karena alat standar yang kita pakai malam ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Apakah Ustaz Somad orang yang mampu menahan amarah? Kadang-kadang. Kadang-kadang lepas juga. Pernah saya bawa mobil di depan jalan pelajar Simpang Nangka. Jalan pelan-pelan, ditabraknya dari belakang. Berhenti, saya tengok. Apa kata dia? Diusap-usapnya gini belakang tuh. Nggak apa-apa Pak, tergores sedikit aja. Nggak apa-apa nih. Naik saya ke atas mobilnya itu, saya pijak-pijak. Nggak apa-apa ini saya bilang. Sama kan kita 1-0. Dulu belum viral kali. Kok sekarang gitu maulah direkam ya. Kadang orang ini kalau kita diam dipijaknya kepala kita. Jadi perlu juga kita agak tegas sedikit. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud saya ini bukan berarti menahan amarah itu tidak marah. Itu bodoh namanya. Pak Haji, anak gadis Pak Haji dibawa si Anu sampai subuh. Biarlah, tahan amarah. Itu bukan nahan amarah, itu bongak. Islam tidak menghilangkan amarah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Nabi itu orangnya tak pernah marah Pak Ustaz. Siapa bilang Nabi tak pernah marah? Pernah kau baca hadis-hadis Nabi tentang dia marah? Nabi ketika keluar rumah, didengarnya 2 orang sedang berkelahi tentang ayat Al-Quran.
langsung dia marah. Dibacakannya ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ini suka berkelahi tentang ayat-ayat. Tak boleh bertengkar tentang masalah ayat-ayat. Marah nanti. Nabi sholat, selesai sholat dia tengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat ke masjid. Marah, merah wajahnya. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, jangan lagi kalian ulang sholat di rumah. Jangan lagi kalian tak datang ke masjid. Kalau sampai kalian tetap ulang, la uharriqanna alaikum buyutahum, akan kubakar rumah orang yang tak sholat ke masjid. Nah, jadi yang selama ini orang mengatakan Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya baik. Kapan? Baiknya dia ketika diejek kafir Quraisy, musyrik, dilempar pakai batu. Datang malaikat penjaga bukit, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana bukit yang paling besar, kutimpakan ke Taif rata dengan tanah. Dia tak marah. Waktu itu dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka. Tapi kalau sudah agama diinjak-injak, wajib marah. Kira-kira jamaah ini setelah Ramadan ini bawaannya marah apa tak marah? Dari bunyinya ragu mau marah. Tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau masjid kita dinodai, agama kita diejek, ulama dicaci maki, tidak marah, maka Allah akan marah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau mulutmu diam menengok kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, banjir bandang, galodo, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah gara-gara tidak marah menengok kemungkaran. Tapi kalau anak kecil datang ke masjid, sholat agak ribut sikit, marah, ini juga perlu diperbaiki. Anak-anak inilah nanti yang akan meramaikan masjid kita sampai hari kiamat. Kenapa ada yang marah? Hah? Tengok dulu marahnya tepat pada tempatnya atau tidak. Ini Pak Ustadz, masjid ini udah panas sekali, kita mesti marah. Ini bukan salah AC-nya, bukan salah kipasnya. Masjid ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini sudah kelewatan, ini udah kelebihan. Itu makanya rasanya kita ini macam dalam apa tempat bayi yang baru keluar itu? Hah? Karburator, inkubator. Ini rasa-rasa bayi baru lahir kita ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz. Masuk yang ketiga, wal afina 'anin nas. Sifat orang yang berhasil keluar Ramadan mendapatkan titel takwa itu adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Dari wajah-wajahnya saya melihat ini adalah wajah orang-orang yang sudah memaafkan orang lain. Ustaz Somad sudah memaafkan orang lain, saya sudah memaafkan orang lain, tapi saya masih ingat. Saya masih ingat guru yang mengantukkan kepala saya ke papan tulis. Ingat, pelajaran matematika, diantukkan. Tapi saya tak dendam. Kami buat reuni, saya ambil kain, saya masukkan duit ke kain itu, saya cium tangannya, menangis, saya minta maaf, doakan saya Bu Guru, Pak Guru. Saya tak dendam, tapi ingat aja sedikit. Saya ingat guru mengaji saya memukul saya pakai rotan. Ribut anak-anak satu baris. Tak ditengoknya mana yang baik, mana yang jahat, dipukulnya semua. Sampai hari ini, malam ini saya ceramah, pahala ceramah saya ini mengalir ke dia, ke guru mengaji saya. Keliling saya ceramah dari Sabang sampai Papua, mengalir pahalanya ke dia. Hebatnya guru mengaji saya. Dendam Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Ada dulu pejabat di Riau ini, waktu kami di Mesir mengirim proposal minta bantuan,
mahasiswa Riau di Mesir. Apa kata dia? Kami tidak perlu anak-anak Al-Azhar. Kata dia, tak perlu kami dengan anak-anak Al-Azhar. Akhirnya anak Al-Azhar pulang. Dia tak tahu rupanya satu dari anak Al-Azhar ini viral, terkenal. Diundangnya. Ustadz bisa datang ke rumah si Anu? Oh, yang bilang tak perlu Al-Azhar itu. Bilang jadwalnya penuh. Dendam Ustadz? Enggak, ingat aja sedikit. Wal'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Yang tak boleh itu memutus hubungan silaturahim. Tak boleh. Kita tetap hubung silaturahim. Masalah ceramah ustadz banyak. MDI 1000 ustadz, IKMI 600 ustadz, Ittihadul Mubalighin, belum lagi IKADI. Oh, banyak sekali. Bukan berarti kita memusuhi kelahi, enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas diambil dari kata afa ya'fu. Afa ya'fu, ma'fu, maaf. Dari bahasa Arab. Itu artinya tapak kaki yang menginjak pasir basah di tepi pantai. Kita kalau berjalan di tepi pantai, pasir itu basah, kan nampak jejak kaki kita. Lalu kemudian ketika ombak datang menghapus pasir pantai, kira-kira nampak tak bekas tapak kaki itu lagi? Tak nampak. Begitulah maaf itu sampai hilang, tak berbekas sama sekali. Kami menengok ceramah Ustaz ini kontradiktif. Kata Ustaz sampai tak berbekas, tapi Ustaz ingat sikit. Nabi SAW itu punya pakcik, punya paman, namanya Hamzah. Hamzah itu digunting telinganya, dipotong hidungnya, dijadikan sebagai liontin rantai. Orang yang memotong, menombak Hamzah itu namanya Wahsy. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Wahsy lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif. 19 hari namanya Nabi di kota Makkah. Setelah selesai Nabi balik ke Madinah, barulah Wahsy balik ke Makkah. Ditengoknya orang Makkah, tak ada yang mati dipotong telinganya, tak ada yang ditombak Nabi. Kata Wahsy, apa yang dilakukan Muhammad di sini? Tak ada, menyambung silaturahim. Kami semua dimaafkannya. Datang Wahsy mengejar ke Madinah. Sampai di Madinah dijumpainya Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, Anta Wahsy? Iya. Qatalta Hamzah? Kau yang membunuh Hamzah? Iya. Nabi pukul dada Wahsy. Dipukul Nabi dadanya, mendapat hidayah. Wahsy masuk Islam. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Aghib wajhaka an, palingkan wajahmu dari. Kenapa kata Nabi palingkan wajahmu? Karena menengok wajah Wahsy, ingat dia pakcik. Tapi bukan dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersih bersama maaf. Inilah yang diminta. Makanya kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Kenapa makna minal aidin? Kembali suci bersih sebelum tisu kena darah jerawat. Yang berjerawat tersinggung. Kembali suci bersih sebelum tisu kena kulit yang luntur. Ini kan kalau sudah dihapuskan luntur kulit kan. Nampak. Maka balik dia minal aidin, kembali suci bersih. Wal faizin, faiz artinya menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu makan, menang kita melawannya. Nafsu politik, menang kita melawannya. Tapi nafsu untuk tidak memaafkan, ini luar biasa. Apakah Abdul Somad bisa memaafkan semua orang? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan pasti, insya Allah. Jadi saya pengalaman ceramah nih, kalau sudah diceramahkan, itu biasanya langsung hukumannya diuji Allah, cash and carry. Jadi malam ini bercerita tentang marah,
Jangan-jangan balik nanti di jalan ada yang memancing-mancing marah. Dulu waktu masih rutin pengajian di An-Nur, kajian subuh itu yang dikaji la taghdab, jangan marah. Begitu selesai dari An-Nur ada pengajian di Kampar. Sebelum pasar Kampar datang anak muda dari belakang. Awak masih muda juga, saya gas juga lah. Saya potong dia, marah dia, turun dia depan, saya pun turun juga. Apa mau kau? Langsung dalam hati, oh kajian subuh tadi kan jangan marah. Oh, ya. Kontan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak diuji dengan yang kita cakapkan. Makanya selalu tausiah saya itu tausiahnya tentang zakat, tentang hukum fikih. Kalau tentang masalah perasaan-perasaan ini, dia akan datang ujiannya. Makanya selalu saya minta jamaah doakan supaya Ustaz Somad istiqomah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ujian itu akan datang. Apakah ustaz-ustaz, alim-alim ulama, buya-buya itu diuji? Ya, diuji juga. Karena tidak ada manusia yang bebas dari godaan setan. Katanya setan diikat Pak Ustaz, udah terbuka satu Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Buya Hamka dipitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Duduk, tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya, kelepak. Hai Hamka pengkhianat, menjual Indonesia ke Malaysia. Kebetulan di samping dinding itu ada pisau silet. Datang setan berbisik, hai Hamka, ambil pisau silet, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Di kampung halamanmu di Maninjau kau datuk, kau bergelar doktor, profesor, tapi kau dituduh sebagai pengkhianat. Baguslah kau mati. Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Beli bukunya. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, dia minta ambilkan buku itu. Ambilkan buku Tasawuf Modern, mau dibacanya balik untuk menenangkan dirinya. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara, Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu, hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu itu. Tiba-tiba datang orang, Ustaz Somad, tolong solatkan jenazah. Ada buzzer yang ditabrak truk, kepalanya pecah. Maka saya katakan, cari 1000 ustaz di MDI. Aku tak mau menyolatkannya. Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya. Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, dalam buku berjudul Ayah yang dicetak oleh Republika. Saya diminta untuk mengiklankannya, tapi tak dikasih persen. Belilah buku ini, bagus untuk cerita anak-anak kita. Kenapa Ustaz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya.
Apa kata Buya? Waang kurang aja, apaang kurang aja, amaang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayat. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain? Buya Hamka luar biasa. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi, itu kan Nabi. Cerita tentang sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Dan orang Awak, dan orang Sumatera, Buya Hamka. Sezaman dengan kita. Meninggal tahun 1980. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh. Buya Hamka difitnah. Fitnahnya novel yang dia tulis itu dikatakan dijiplak dari Al-Manfaluti, penulis Mesir. Buya Hamka adalah orang yang mencuri cerita, plagiator. Buya Hamka tak membalas, dia diam. Akhirnya sampai suatu hari datang anak gadis namanya Astuti, membawa suaminya mu'alaf, matanya sipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini suami saya mu'alaf, baru masuk Islam. Tujuan datang, pesan ayah saya, menantuku belajar Islam kepada Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudia Anantatu, orang yang dulu memfitnah Buya Hamka. Begitu cara Pram meminta maaf kepada Hamka, menantunya disuruhnya belajar kepada Hamka. Begitu pula Allah menguji Buya Hamka, sanggupkah engkau memaafkan orang yang memfitnah? Patutlah Buya Hamka itu dapat gelar doktor, 3 doktornya. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang kedua dari Universitas Sutomo Beragama. Yang ketiga dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. 3 dokter. Tak pernah dia kuliah. Saya 4 tahun di Al-Azhar, LC lah dikasih orang. Buya Hamka diundang dari Indonesia, ceramah di Mesir, dikasih dokter. Barulah saya paham, rupanya kalau kau sanggup mengendalikan marahmu, dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Boleh untuk update status besok. Kita lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang keempat, orang yang lulus dapat titel takwa Ramadan itu adalah kalau dia silap, dia salah, dia khilaf, dia segera mengingat Allah dan dia berkata fastaghfirullah, beristighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullah, bukan waktu salah istighfar. Banyak juga orang ketika dia salah, dia silap, dia salah, dia ingat Allah, tapi dia tak beristighfar. Cantiknya anak gadis nih, Masya Allah. Itu bukan istighfar, itu mengejek-ejek Allah. Masya Allah, kata dia. Itu bukan istighfar. Istighfar itu adalah berhenti. Yang pertama langkahnya adalah zakarullah, mengingat Allah. Makanya kita disuruh untuk makan ingat Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Mau masuk ke kamar mandi ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menengok muka di cermin ingat Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa bercermin. Banyak orang sekarang doa bercermin, ya Allah, makeupnya tebal kali. Ingat Allah. Guru saya mengajarkan, Pak Ustadz katanya zikirnya itu la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Habib mengajarkan ke saya selawat katanya Pak Ustadz. Bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Mursyid saya tarekat Naqsabandia katanya Pak Ustadz mengajarkan ismu zat Allah Allah. Bagus. Tak berbunyi, tak bersuara. Hanya detak saja dalam jantung. Allah 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 Allah. Satu hari 5.000 kali. Makanya orang-orang tua, saya pernah naik mobil ke Pasir Pangarayan. Sebelum pasir itu ada sorga di sana. Sorga itu artinya surau gadiang. Surau Gadiang itu dulu mursyidnya namanya
Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi, satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kelipah. Guru mursyid kalau dia tak bisa datang, dia suruh penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah nyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Assalamualaikum kelipah. Waalaikumsalam. Kalian berzikir satu hari berapa kali? 5. Sikit betul. 5.000. Allah. Kita semakin tua, semakin banyak pikiran, semakin banyak cakap. Kalau kita tak berzikir, nanti kita macam kaset rusak. Duduk sama tetangga, anak menantu bercakap, berbolak-balik macam CD rusak. Itu bolak-balik. Sampai cucu di belakang bercakap. Itu ni cakapnya semalam. Tapi saya selama bolak-balik Korokan Hulu, heran saya. Kenapa orang-orang tua itu tak bercakap? Diam. Satu saya tanya, satu jawab. Kelipah, yo. Udah lama ikut tarekat dari muda, tapi tasbihnya jalan terus. Rupanya dia mengejar setoran satu hari mesti 5.000 kali. Allah. Supaya apa? Supaya lokek di tangkai jantungku. Allah. Sebab banyak orang mulutnya menyebut subhanallah, tapi hatinya ingat ke sawit. Namanya zikir brondol. Banyak orang menyebut mulutnya alhamdulillah, tapi hatinya ingat gaji 3 boleh. Maka kalau ada orang bersuluk, apa suluk-suluk ini? Suluk itu lebih kurang menginstalkan aplikasi ke dalam Allah, supaya kalau kita silap salah cepat balik. Ya, kalau kita mati di rumah, kalau matinya di ruang ICU, anak menantu tak boleh masuk, security menjaga pintu, siapa kawan kita di dalam yang membisikkan la ilaha illallah? Nanti kalau kita mati itu ada yang membisikkan la ilaha. Iya, kalau di rumah. Kalau di rumah sakit jam 2 malam, siapa yang membisikkan? Tapi kalau lokek zikir itu ke dalam hati awak, maka datang malaikat mencabut nyawa, kita cepat ingat langsung la ilaha. Sekarang banyak orang mati mulutnya tak menyebut la ilaha illallah, datang malaikat mencabut jawabnya solar. Sebab solar panjang antrian. Banyak ibu-ibu mati sekarang waktu dicabut rohnya, yang keluar dari mulutnya minyak goreng. Apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau renungkan, apa yang selalu kau cakapkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Jamaah meminta Ustadz Somad tausiah di Danau Maninjau. Siapa yang mau minta ceramah nih Pak? Ada bapak-bapak, dia punya cerita khusus untuk Ustadz. Gimana ceritanya? Bapak ini sudah diponis dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, bawa balik ke rumah karena tak ada harapan hidup. Kalau dibiarkan di ruang ICU menghabiskan duit, karena pakai alat untuk membantu jantung berdetak saja, napas naik turun. Bagus bawa balik. Ya dokter bawa aja lah balik. Cabut alat, bawa balik mati. Begitu alat mau dicabut, pas malam terakhir tiba-tibanya terduduk. Dokter pun heran, kenapa bapak terduduk? Saya pun heran, saya bertanya, apa yang membuat bapak terduduk waktu malam di rumah sakit? Itu waktu saya sedang koma di rumah sakit tuh Pak Ustadz. Masih koma, belum titik lagi. Waktu sedang koma tuh tiba-tiba datang Ustadz Somad. Aku datang, iyo. Terus apa aku bilang? Ustadz bertanya, kapan tablik akbar? Maka aku pun terduduk, aku sadar, anak biniku bertanya, kenapa bapak sadar? Karena Ustadz Somad datang bertanya, kapan tablik akbar? Nah, inilah maka awak buat halal bihalal di Maninjau Pak Ustadz. Oh. Lama saya berpikir, kenapa dia ingat saya?
Akhirnya saya tanya, Bapak kalau malam apa nampak tonton? Ceramah Ustaz. Kalau berangkat dari rumah ke kantor sampai kerajoan apa dengar? Video Ustaz, MP3 Ustaz. Itu selalu rupanya baru saya paham. Apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita koma. Jadi kalau orang yang suka solawat, itu yang terngiang di telinganya nanti waktu koma. Salatullah, salamullah, ala toha. Ingat dia pada Allah. Orang yang suka lagu religi itu juga datang. Tapi orang yang suka lagu macam-macam itu juga datang waktu dia sedang di ruang ICU itu datang. Datang dari sebelah sini. Siap-siaplah. Udah tahu lah itu kemana arahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak boleh tersenyum, Ibu boleh tertawa, tapi nanti saat terbujur kaku di ruang ICU barulah ingat apa yang disampaikan Abdul Somad. Yang kelima adalah fastaghfirullah lidzunubihim, memperbanyak istighfar. Sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Agak panjang astagfirullahalazim. Lebih panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi jangan karena mengejar target. Nah, ini banyak juga orang istighfar ngejar target karena kata gurunya 1 hari 100, mau cepat. Akhirnya beristighfar macam dapat bakwan panas. Namanya istighfar lip sync. Nah, istighfar dengan suara keras bagus. Bangun tengah malam menangis diredupkan lampu macam iktikaf di Masjid Al-Falah bagus. Iktikaf di Masjid Usuluddin Cepron lampunya terang, susah menangis. Kalau lampunya redup dimatikan, nangis. Kau kenapa menangis? Entah. Tengok kanan nangis, kiri nangis. Aku sogan tak nangis, aku nangis pula. Tak apa-apa, proses latihan. Kau kenapa menangis? Toples belum berganti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memperbanyak istighfar, membukakan pintu ampunan Allah. Yursilis samaa alaikum midrara, maka akan turun air hujan. Di antara menurunkan hujan adalah memperbanyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwalihi wa banin. Kamu dapat harta dan dapat anak. Jadi yang lama tak punya anak juga memperbanyak istighfar. Diberi Allah jalan, macam-macam jalan. Bisa dijadikannya mesin lama itu berfungsi atau digantinya mesin baru. Saya mancing aja, kira-kira ibu itu tersenyum apa tidak? Senyum juga, cuma agak pahit sedikit. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahan hatinya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Gimana istighfar nih Pak Ustadz? Saya selalu mengamalkan 3. Yang pertama, kalau subuh istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sebagai amal pokok. Nanti yang lain itu tambahan. Ambil tasbih, istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis itu sholawat 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bergoyang kepala awak, goyangnya kemana Bu ya? Ke jantung. La ilaha illallah, ke tangkai jantung.
Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal nih baik, yang lain ikut jadi baik. Kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Jantung. Tapi kata guru kami hati, Pak Ustaz. Terserahlah, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Karena hati itu di tengah ini liper namanya. Kalau yang menggerakkan darah menyembur ke otak itu jantung. Qalb itu jantung. Jantung itu bolak-balik dia. Sebagaimana fungsi jantung dalam badan, begitulah jantung di alam roh. Maka dia mesti banyak mengingat Allah, maka hentakannya ke situ. La ilaha illallah. Pasti mengusir tempat setan. Setan berbisik tak di telinga, di jantung. Alladzi waswisu fi sudur, bukan di telinga. Yang berbisik di jantung. Fi sudurin nas, di dada. Dada kiri, dada kanan. Yang mana? Yang kiri, jantung. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, dalam diri ada segumpal. Idza salahat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Sebagaimana jantung kalau sudah baik, sehat. Tapi kalau, makanya tak ada orang, si anu tahun lalu Ramadan sama kita, ya. Sekarang mana dia? Meninggal. Kenapa? Serangan jantung. Tak ada. Kenapa sih? Kena kurap. Tak ada. Terakhir yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Titik, stop. Sebelum Ramadan pernah berzina, taubat. Sebelum Ramadan pernah pakai sabu-sabu, berhenti. Alhamdulillah kawan saya itu dulu pakai sabu, Pak Ustaz, sekarang berhenti. Terus pakai ganja. Sebelumnya pernah melakukan perbuatan jahat ke dukun, berhenti. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, memperbaiki imannya, wa amila amalan solihah, beramal soleh. Kalau tiga ini dia lakukan, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang dosa-dosa dulu, diganti Allah dengan yang baik-baik. Bukan sekedar diampunkan dosanya. Nabi Allah tak mengatakan hilang dosanya. Nah, diganti Allah yang buruk-buruk dengan yang baik-baik. Dengan syarat taubat nasuha. Nasuha kok apa? Dibawalah saya dari Pekanbaru ke Pelalawan, menyeberang Sungai Kampar, naik mobil 2 jam, mobil parkir, berjalan kaki lagi ke dalam. Hujan lobek pula. Dikasih sepatu bot setinggi lutut, uponya badan awak tenggolam sepinggang. Sampai ke pokok kayu tualang godang, menengok sarang lobah. Naik surang memanjik kateh, memotong sarang lobah. Menampunglah kami di bawah. Sarang lebah jatuh ke dalam guni, ado anak lobah, ado induk lobah, ada ranting kayu, ada lilin-lilin, ada sampah. Disaring. Setelah disaring keluar madu yang asli, yang manis, yang jernih, yang murni. Maka itulah dalam bahasa Arab namanya nasuha. Nasuha artinya menyaring madu, menghilangkan sampah-sampahnya. Itu makna nasuha. Balik kami ke rumah membawa madu yang manis. Ciri madu ni asli, kalau dibawa ke rumah, kalau mengamuk uang rumah itu asli. Nasuha, obat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan terlalu fokus ke situ. Situ awak kau tentang masalah obat nasuha. Maksudnya awak kau banyak dosa. Ada anak lobah, ada induk lobah, ada sarang lobah, ada lilin lobah, ada anting kayu. Iko disaring. Khuzma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Begitulah hidup awak. Siapa yang tak berdosa? Awak kau siapa yang tak berdosa? Anak ketek, dosanya ketek. Orang tua, dosanya banyak. Makanya kita melihat orang bahwa kita banyak dosa. Amba kalau nampak amba orang tua, oh lah apa orang tua amal apa banyak. Amba lonton tu sampai semua pak. Kalau nampak anak ketek, oh lah kau anak muda anak ketek, dosa angelon terlalu banyak. Amba ko dosa lah banyak. Jangan sampai merasa diri lebih baik.
Lebih baik merasa diri penghuni neraka sehingga melihat orang lain penghuni surga, daripada merasa diri penghuni surga lalu semua orang masuk neraka. Oh, neraka. Jadi surga yang seluas langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi, isinya cuma 3. Inyo, bininya sama mentuanya. Kaji apa namanya? Itulah 6 sifat orang yang lulus mendapatkan madrasah Ramadan, alumni Ramadan, titelnya takwa. Kalau titel Abdul Somad, kalau titelnya yang paling panjang, Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD MA. Itu kalau ditulis 2 meter. Ada tak panitia kau menulis? 2 baris. Iko ditulis dek panitia Masjid Al-Munawwarah supaya orang tidak menganggap awak ustaz kaleng-kaleng. Itu tujuan.